Shalom, selamat pagi. Ada kata-kata bijak yang berkata, do the best and let God do the rest. Artinya, lakukan yang terbaik. Sisanya, biarkan Tuhan bekerja. Karena kita tahu, kita punya Allah yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mempunyai kekuatan dan kemampuan. Dia spesialis untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin buat saya dan saudara. Sajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa. Firman-Mu berkata, di bumi dan di sorga, kuasa sudah ada pada tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami tunduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini, siap untuk Engkau arahkan, dan biarlah kekuatan Roh-Mu yang memampukan kami setia melakukan semuanya di sepanjang hari ini. Berkati renungan ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutkan renungan kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Di sini disebut, doa orang benar besar kuasanya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata bahwa doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Jadi identik orang benar adalah mereka yang setia melakukan semua kemauan Tuhan. Apa kemauan Tuhan? Hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih tidak menyimpan hal-hal yang pahit. Hidup di dalam kasih murah dan mudah untuk mengampuni. Hidup di dalam kasih mau berbagi. Hidup di dalam kasih percaya. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, kita menutupi bahkan menghapus banyak kesalahan. Paling tidak itu yang diterjemahkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara-saudara, selanjutnya Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia, saya dan saudara, kita sama-sama manusia. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Disebut berbahagia ketika kita menerima firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita waktu demi waktu. Saudara-saudara, Elia, saya dan kita semua adalah manusia yang sama. Terjadi perbedaan karena ada satu kata. Elia berdoa dengan kesungguhan. Setiap kita yang mampu berkata-kata mudah untuk berdoa. Karena tinggal lipat tangan, tutup mata, sampaikan sesuatu. Tapi apakah itu yang dapat dikategorikan sebagai doa dengan kesungguhan? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ketika kita berdoa sungguh, maka ada hal yang terjadi. Elia mengubah musim, sesuatu yang mustahil. Karena tak mungkin hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika Elia kembali berdoa setelah fase itu, maka bukan hanya hujan yang turun, tetapi ada reaksi bumi yang mengeluarkan buah.
dahsyat dan luar biasa. Apa pesan berdoa dalam sikap yang sungguh-sungguh? Karena ini adalah kunci. Doa sungguh-sungguh mempunyai makna bahwa kita percaya. Kalau kita percaya, kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita percaya, maka reaksi hidup kita ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga untuk kita lepas, maka dengan segera kita akan melakukannya. Elia melakukan itu. Dibangun mezbah, diminta untuk diairi sekeliling mezbah itu dengan air. Apakah Elia berpikir, apa mungkin ya? Jawabnya tidak. Lalu apa yang terjadi ketika Elia melakukan itu? Api dari langit turun menyambar korban bakaran Elia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kesungguhan, ketika ia berdoa, maka di dalam doanya tidak ada nuansa keluh kesah, tetapi ucapan syukur. Kenapa ada ucapan syukur? Karena ia melihat waktu ia pun diproses dan saat ia berdoa dalam tekanan, ia percaya di situ ada Tuhan yang menyertainya. Dan cukup bagi dia untuk merasa aman karena yang menyertainya adalah pribadi yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubah semua hal di dalam kehidupannya untuk kebaikannya. Karenanya, kalau kita mau sungguh-sungguh dalam doa, maka ada refleksi. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita hidup dalam percaya. Kita mampu mengucap syukur. Dan yang utama, kita bisa mengimplementasikan kasih di setiap sikap waktu yang kita punya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.